everyone, namaku Aisyah Akhir. Welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas soal IELTS, termasuk tips IELTS dan tips belajar bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, aku mau menginfokan bahwa tips yang aku berikan dapat diaplikasikan atau digunakan oleh pemula, teman-teman yang ingin improve atau meningkatkan nilai IELTS, dan juga teman-teman yang pertama kali ingin belajar bahasa Inggris. Sedikit background dan sebagai basis kredibilitas, Aisyah sudah pernah mengambil tes IELTS sebanyak 3 kali. Pertama, di tahun 2016 dengan nilai 7, lalu di awal tahun 2019 dengan nilai 7,5, dan finally di akhir tahun 2019 dengan nilai 8. Teman-teman bisa melihat bahwa ada kenaikan dari nilai tes pertama hingga yang ketiga. Maka dari itu, aku ingin sharing apa saja yang aku ubah dari segi metode belajar atau kebiasaan sehingga bisa improve nilai IELTS-ku. Kita akan mulai dengan membahas secara singkat tentang IELTS. Setelah itu, kita akan mengulas tips dan triks atau metode belajarku. Ada timestamp video di description box, jadi jika teman-teman ingin langsung cek tips dan triksnya, bisa lihat pada timestamp. Apa itu IELTS? IELTS atau International English Language Testing System adalah tes kemampuan berbahasa Inggris mulai dari speaking, berbicara, hingga writing, menulis. Tes ini dapat digunakan, contohnya, untuk persyaratan masuk universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada 3 kategori atau jenis tes IELTS. Yang pertama, IELTS Academic Training untuk persyaratan masuk universitas mulai dari S1 hingga S3. Yang kedua, IELTS General Training jika ingin pindah ke negara lain dan bekerja atau training di luar negeri. Dan yang ketiga, IELTS Life Skills untuk yang ingin apply visa ke UK. Di video kali ini kita fokus ke IELTS Academic Training. Ada 2 tipe tes IELTS, yaitu paper-based test dan computer-based test. Perbedaannya adalah untuk paper-based test, bagian listening, reading, dan writing menggunakan kertas atau tertulis. Sedangkan untuk computer-based test, bagian-bagian tersebut menggunakan komputer. Khusus untuk sesi tes speaking, berbicara, ini dilakukan secara tatap muka, face-to-face, baik untuk paper-based test maupun computer-based test. Tergantung preferensi teman-teman lebih suka tes tertulis ataukah menggunakan komputer. Tes IELTS sendiri memakan waktu 2 jam 45 menit dan terbagi menjadi 4 bagian tes. Jadi ada 4 aspek yang akan diujikan, yaitu listening, mendengarkan, reading, membaca, writing, menulis, dan speaking, berbicara. Untuk listening, reading, dan writing dilakukan dalam sekali jalan, back to back. Sedangkan speaking test biasanya dilakukan di hari itu juga, tapi ada jadwal jamnya, bergantian dengan yang lain. Silakan teman-teman bisa pause videonya untuk membaca lebih detail mengenai aspek-aspek yang diujikan.
Band score atau penilaian IELTS menggambarkan kemampuanmu dalam bahasa Inggris. Nilai 0 hingga nilai 9 adalah band score untuk IELTS. Hasil tes IELTS mencakup penilaian setiap section, bagian atau aspek, dan nilai keseluruhan atau rata-rata. Nilai minimum tes IELTS untuk masuk universitas di Indonesia maupun di luar negeri tergantung dengan kebijakan masing-masing universitas. Tapi biasanya antara 6 hingga 6,5 untuk setiap bagian atau aspek, dengan nilai rata-rata 6,5 hingga 7. Cara belajar atau methods to study. Di sini ada 2. Yang pertama, IELTS courses atau les. Pro-nya adalah di sini teman-teman dapat buku dari tempat les dan bisa mendapatkan masukan secara langsung. Lalu yang kedua adalah belajar mandiri, dan pro-nya adalah lebih fleksibel karena kita bisa mengelola waktu sesuai dengan kesibukan kita. Tapi kuncinya teman-teman harus disiplin ketika belajar. Beli buku IELTS misalnya bisa di Gramedia atau Kinokuniya. Buku rekomendasi Aisyah adalah Barron's IELTS. Sepertinya ini adalah bagian yang ditunggu oleh teman-teman, tips mengerjakan tes IELTS dan belajar bahasa Inggris. Key tips dari Aisyah adalah membiasakan menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kita. Lebih tepatnya menjadikan bahasa Inggris menjadi bagian dari keseharian kita, baik itu ketika berbicara, membaca, menulis, menonton film, atau bahkan mendengarkan lagu. Hal ini akan mempermudah teman-teman ketika mempelajari bahasa Inggris ke depannya. Berikut adalah tips belajar bahasa Inggris. Yang pertama, membaca novel dan berita berbahasa Inggris. Yang kedua, nonton film bahasa Inggris. Tiga, mendengarkan lagu berbahasa Inggris. 4. Mencoba berbicara bahasa Inggris setiap hari dengan teman atau keluarga. 5. Latihan menulis esai dalam bahasa Inggris sesering mungkin. Berikut adalah tips pengerjaan tes IELTS. Yang pertama, listening section, mendengarkan. Yang kedua, tips untuk reading section, membaca. Yang ketiga adalah tips untuk writing section, menulis. Yang keempat, tips untuk speaking section, berbicara. Tips yang kelima, perbanyak latihan soal ujian IELTS. Daftar tes IELTS dan harga. Untuk mengikuti tes IELTS, biaya yang dikeluarkan sekitar 3 juta. Dan hasil tes IELTS berlaku selama 2 tahun. Ada 2 test centers atau holders di Indonesia, yaitu British Council dan IDP Indonesia. Teman-teman bisa mendaftar secara online ke website test centers jika ingin mengikuti tes IELTS. Biasanya tes IELTS diselenggarakan di kota-kota besar. Kalau pertama kali ikut tes IELTS hasilnya belum memuaskan, bagaimana? Beberapa studi menemukan bahwa butuh waktu rata-rata minimal 3 bulan agar seorang pelajar bisa meningkatkan nilai IELTS-nya. Intinya adalah berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kita.
Contohnya, pagi-pagi membaca berita atau novel dalam bahasa Inggris dan malam hari menonton film berbahasa Inggris. Hal ini akan memudahkan kita ketika mengerjakan latihan soal IELTS dan kita jadi lebih cepat memahami konteks soal dan pertanyaannya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya. See you in my next video. Bye!